Sebelum memulai video kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Assalamualaikum teman-teman. Oh iya, perkenalkan, namaku Puput Putri Agustin dari Pendidikan IPA 2018. Video kali ini aku akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. So, yuk kita belajar bersama. Enjoy. Jadi kita hari ini akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu ada di kelas 7 KD 3.8 seperti ini. Oke, jadi video kali ini kita akan belajar tentang pengertian, jenis, sumber, dan dampak pencemaran lingkungan. Mari kita bahas satu persatu. Apa itu pencemaran lingkungan? Jadi, aku akan menampilkan beberapa gambar seperti ini. Nah, jadi pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup ataupun zat lain yang berakibat pada penurunan fungsi lingkungan hidup tersebut dan tidak sesuai lagi untuk peruntukannya. Nah, suatu zat yang menjadi pengrusak atau pencemar itu adalah polutan. Nah, kapan suatu zat dikatakan sebagai polutan? Yaitu ada 3. Yang pertama, kadarnya melebihi batas kadar normal atau ambang batas. Yang kedua, berada pada waktu yang tidak tepat dan berada pada tempat yang tidak tepat. Nah, seperti itu pengertian pencemaran lingkungan. Kita lanjut ke bagian kedua, yaitu jenis-jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama itu ada pencemaran air. Itu tentang masuknya zat pencemar itu ke dalam air sehingga kualitas air tersebut berubah dan tidak sebagaimana fungsi awal air itu sendiri. Nah, air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah baik bau, warna, pH maupun rasanya. Dengan kata lain, air tercemar apabila terjadi penyimpangan sifat-sifat dari batas normalnya. Lanjut, yang kedua yaitu pencemaran tanah. Suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia itu masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Ciri-cirinya yaitu tanah tidak lagi subur, pH-nya berubah menjadi asam atau basa, berbau busuk, dan mengandung logam berat maupun sampah anorganik. Gitu. Lanjut ke jenis pencemaran ketiga, yaitu pencemaran udara. Suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Contoh zat pencemarnya yaitu antara lain karbon monoksida, nitrogen oksida, sulfur oksida, hidrokarbon, dan klorin. Nah, itu dia jenis-jenis pencemaran lingkungan. Oke, kita lanjut ke sumber-sumber pencemaran lingkungan. Apa aja ya sumber-sumber pencemaran lingkungan? Yang pertama itu dari sisa kegiatan rumah tangga, antara lain misalnya
limbah cairnya itu berupa deterjen, oli, cat dan lainnya yang dapat mencemari air ataupun setelah dari rumah itu dibuang perairannya ke sungai ataupun ke saluran air gitu. Terus yang padat itu berupa sampah anorganik, misalnya kantong plastik, kaleng bekas, botol plastik dan lainnya. Nah, yang udara itu berupa aktivitas manusia seperti kayak pembakaran sampah, asap kendaraan dan lainnya yang menyebabkan asap dan gas senyawa kimia dihasilkan dari aktivitas manusia tersebut. Selanjutnya yaitu sisa kegiatan industri ataupun masih dalam proses industri itu sendiri. Contohnya limbah padat itu bisa berupa sisa pengolahan pabrik gula, kertas, plywood dan lainnya yang berbentuk padat dan dapat merusak lingkungan antara tanah maupun air. Kemudian kalau yang cair itu misalnya pengolahan pelapisan logam dan industri kimia lainnya yang udara, yaitu asap-asap pabrik itu sendiri, misalnya pabrik gula kayak gitu. Dan selanjutnya yaitu sumber dari kegiatan pertanian, misalnya pupuk urea dan pestisida untuk tanaman. Terus penggunaan yang terus menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah. Dan penggunaan pupuk ini juga tidak semuanya akan berguna bagi tumbuhan itu maupun menempel pada tumbuhan, tetapi juga akan ada yang tinggal di tanah, sehingga saat hujan turun maupun saat pengairan dan air ikut mengalir, maka akibatnya akan terjadi blooming alga atau tumbuhan suburnya ganggang di atas permukaan perairan yang akan menyebabkan air itu berubah secara sifatnya. Jadi teman-teman jangan sampai menambah sumber sampah maupun zat pencemar yang dapat mencemari lingkungan ya. Oke, kita lanjut ke dampak dari pencemaran lingkungan. Yang pertama yaitu pencemaran air. Nah, ini dia contohnya, seperti penurunan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan yaitu seperti bisa diare ataupun penyakit kulit, kemudian pemekatan hayati dan menghalangi pemandangan jadi jelek gitu ya, jadi nggak asri, nggak sejuk kayak gitu. Nah, cara penanggulangannya antara lain itu pembuatan kolam stabilisasi, IPAL, instalasi pengolahan air limbah, dan pengolahan ekstrakta. Human ekstrakta adalah bahan buangan yang dikeluarkan dari manusia, misalnya tinja maupun air kencing. Nah, selanjutnya yaitu tentang pencemaran tanah. Dampaknya itu bisa pada kesehatan, menyebabkan beberapa penyakit seperti misalnya jika kita mengonsumsi sesuatu sayuran ataupun yang telah menggunakan pestisida yang lama-kelamaan juga akan menyebabkan penyakit pada tubuh. Selanjutnya kerusakan ekosistem juga, khususnya pada ekosistem dalam tanah. Nah, pencegahan yang bisa kita lakukan antara lain itu membuang sampah pada tempatnya, penggunaan pupuk pestisida dengan aturan, dan mengolah sampah organik menjadi kompos. Nah, kalau misalnya tanah itu sudah tercemar, penanggulangan yang bisa dilakukan yaitu sampai saat ini baru ada dua, yaitu remediasi dan bioremediasi. Remediasi itu penghilangan pencemaran tanah menggunakan bahan seperti itu. Kalau bio itu penghilangan pencemaran dengan bantuan organisme
mikroorganisme, antara lain itu jamur atau bakteri. Nah, selanjutnya yaitu pencemaran udara. Dampaknya itu pada kesehatan, menyebabkan beberapa penyakit, misalnya ISPA. Kemudian yang kedua hujan asam, yang ketiga efek rumah kaca, dan yang terakhir rusaknya lapisan ozon maupun dampak lainnya. Nah, cara menguranginya kita hanya bisa baru mengurangi, yaitu tentang mengurangi menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan pada kendaraan, memperbanyak kegiatan menanam pohon, dan meminimalisir penggunaan kendaraan bermotor. Jadi sekalian olahraga kita menggunakan sepeda. Oke. Dah. Terima kasih teman-teman, kita sudah membahas tentang yang pertama tadi pengertian, jenis, sumber dan dampak pencemaran lingkungan. Semoga setelah menonton video kali ini teman-teman bisa juga membantu untuk mengurangi pencemaran lingkungan seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.